Jangan pernah merasa aman dari rencana Allah. Sesungguhnya siapapun kita, seberapapun tinggi kedudukan kita, ilmu kita atau amal kita, semua itu tidak ada artinya jika Allah menghendaki sesuatu yang lain. Maka dari itu senantiasalah berdoa agar Allah memelihara hati kita, dan jangan pernah tertipu oleh kedudukan atau amal kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah dari ribuan kisah fenomenal Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang seorang pemabuk yang mampu membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis terseduh-seduh. Siapakah orang tersebut? Suatu pagi yang tenang di Baghdad lama, di bawah sinar matahari yang hangat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar yang dihormati, berjalan bersama para santrinya menyusuri gang sempit di kota itu. Langkah mereka begitu mantap, ditemani oleh angin yang membawa harapan dan doa, seakan mengiringi perjalanan mereka dengan penuh keberkahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, seorang pemandu spiritual yang selalu siap untuk memberikan nasihat kepada siapapun yang membutuhkannya. Namun, di tengah suasana yang tenang itu, tiba-tiba langkah rombongan mereka terhenti oleh sebuah pemandangan yang sedikit mengejutkan. Di pinggir jalan, berdiri seorang pemuda yang memakai pakaian lusuh dan tubuh yang berbau alkohol. Pemuda ini adalah seorang pemabuk yang telah lama kehilangan arah hidupnya. Wajahnya kusam dan penuh dengan bekas luka kehidupan yang keras. Akan tetapi, ada sesuatu dalam sorot matanya yang menggambarkan kebingungan dan kerinduan yang mendalam. Seakan-akan ia tengah mencari sesuatu yang hilang dari jiwanya. Pemuda itu, dengan suara parau namun penuh kegelisahan, memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Suaranya terdengar seperti sebuah teriakan dari kedalaman hati yang paling gelap. Seakan pertanyaan itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan hidupnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir dengan senyum yang lembut dan penuh kasih sayang menghampiri pemuda itu. Dengan tenang beliau menjawab, "Tentu Allah Maha Kuasa." Jawaban ini bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi juga sebuah doa yang tulus yang ia sampaikan dengan harapan yang besar agar pemuda itu merasakan ketenangan dalam hatinya. Namun, pemuda itu tidak berhenti di situ saja. Sekali lagi, dengan suara yang semakin parau ia mengulangi pertanyaannya. "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Kali ini suaranya mengandung lebih banyak kegelisahan, seakan-akan ia meragukan jawaban pertama yang diberikan kepadanya. Mata pemuda itu semakin sayu, tetapi dalam tatapannya terlihat sebuah permohonan yang tulus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dengan senyum dan penuh kasih sayang kembali menjawab, "Pasti Allah adalah zat yang maha kuasa atas segalanya." Jawaban itu meluncur dari bibirnya seperti angin lembut yang mencoba menenangkan badai di dalam dada pemuda itu. Akan tetapi pemuda itu sepertinya belum puas. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, untuk ketiga kalinya ia bertanya, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Pertanyaan yang sama, tetapi kali ini diucapkan dengan suara yang hampir tak terdengar.
Seakan-akan seluruh dunianya tergantung pada jawaban yang akan diterimanya itu. Mendengar pertanyaan yang ketiga ini, sesuatu dalam diri Syekh Abdul Qadir bergejolak. Wajahnya yang selalu tenang tiba-tiba berubah. Matanya yang biasanya penuh dengan keteguhan, kini terlihat berair. Tiba-tiba, air mata itu mulai menetes, mengalir dari matanya yang dalam itu. Dengan suara yang bergetar, ia bersujud di hadapan Allah, menangis terseduh-seduh dan berkata, "Demi Allah, wahai saudaraku, Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Kuasa." Tangisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bukanlah tangisan biasa. Itu adalah tangisan seorang hamba yang sangat menyadari betapa besarnya kuasa Allah dan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Sebuah pengakuan bahwa di balik segala ilmu dan kebijaksanaan yang ia miliki, ia tetap seorang hamba yang lemah di hadapan Tuhannya, yang hanya bisa berharap dan berdoa agar selalu dijaga dari tipu daya dunia ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian memerintahkan para santrinya untuk membawa pemuda tersebut ke pondok mereka. Ia memerintahkan agar pemuda itu dimandikan, diberi pakaian yang bersih, dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Tindakan ini mengejutkan para santri yang tak mengerti mengapa gurunya begitu memperhatikan seorang pemabuk yang sepertinya sudah jauh tersesat dari jalan kebenaran. Rasa penasaran para santri mendorong mereka untuk bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang pemabuk bisa membuat guru mereka yang bijak itu menangis? Apa makna dari semua ini? Kemudian dengan sabar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pertanyaan pertama yang diajukan adalah, apakah Allah Maha Kuasa menerima taubatnya atau tidak?" Maka aku menjawab, tentu Allah Maha Kuasa untuk menerima taubatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, lanjut Syekh Abdul Qadir, adalah, apakah Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya berada pada kedudukanku? Kemudian aku menjawab, tentu Allah Maha Kuasa untuk itu juga. Namun pertanyaan ketiga itulah yang membuatku menangis. Sebab ia bertanya apakah Allah Maha Kuasa untuk menjadikanku berada pada kedudukannya. Dan itulah yang menyebabkan aku menangis. Karena aku menyadari betapa kecilnya aku di hadapan Allah dan betapa mudahnya Allah membolak-balikan hati manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Jangan pernah merasa aman dari rencana Allah. Sesungguhnya siapapun kita, seberapapun tinggi kedudukan kita, ilmu kita, atau amal kita, semua itu tidak ada artinya jika Allah menghendaki sesuatu yang lain. Maka senantiasalah berdoa agar Allah memelihara hati kita, dan jangan pernah tertipu oleh kedudukan atau amal kita sendiri. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli seberapa tinggi ilmu kita, seberapa banyak amal kita, atau seberapa besar kedudukan kita, semua itu hanyalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk merasa aman dari tipu daya dunia. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa taubat selalu terbuka bagi siapapun, tidak peduli seberapa jauh mereka tersesat, dan bahwa kesombongan adalah musuh terbesar dalam perjalanan spiritual kita. Dalam sujud kita, marilah kita senantiasa berdoa, "Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu, dan jauhkanlah aku dari kesombongan dan tipu daya dunia ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam bishawab." Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa
untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.